Halo semuanya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi bisa jadi ujung tombak perjalanan hidup Anda. Saya ingin Anda membayangkan ini, sebuah dapur sunyi, lampu temaram, dan di sudut rak, sebotol minyak perila yang selama ini Anda abaikan. Siapa sangka, benda kecil itu mungkin diam-diam memegang kunci apakah Anda akan menyaksikan ulang tahun cucu yang berikutnya atau tidak? Saya tidak sedang berlebihan. Setelah 30 tahun berhadapan dengan pasien dari berbagai latar belakang, ada satu hal yang terus membuat saya ternganga. Begitu banyak orang yang salah kaprah memanfaatkan minyak perila. Bahkan ada yang tanpa sadar membuatnya jadi racun pelan-pelan. Ya, Anda mungkin tidak akan bertahan sehat 10 tahun lagi jika terus menggunakannya sembarangan. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan tuliskan di kolom komentar, Anda sedang di kota mana sekarang? Dan jam berapa di sana? Saya suka membayangkan kita berada di ruang yang berbeda namun terhubung lewat obrolan hangat ini. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Beberapa waktu lalu, saya duduk di ruang konsultasi dengan seorang pria tua bernama Pak Surono. Pipi keriputnya mengembang ketika tersenyum, tapi matanya membawa jejak kekhawatiran yang berat. "Dok," katanya sambil menatap lantai. "Setiap malam saya tidur, saya takut bangun-bangun. Ya, tidak bisa bangun." Napasnya pelan, hampir seperti ia mencoba menyembunyikan rasa takut itu. Ada keheningan singkat. Saya tahu rasa cemas itu. Saya telah merasakannya dari ratusan pasien lain. Lalu saya memberinya pertanyaan yang tampaknya tidak ada hubungannya. "Di dapur Bapak ada minyak perila?" Ia terkejut, tertawa kecil, lalu menjawab, "Ada, untuk masak sayur bening, kan?" Nah, disitulah masalahnya. Banyak dari kita menganggap minyak perila hanya sekadar bumbu tambahan, sama seperti garam atau saus. Padahal, bagi tubuh Anda, terutama otak dan pembuluh darah, ini lebih seperti alat operasi presisi. Sangat bermanfaat, tapi berbahaya jika digunakan sembarangan. Kandungan alpha-linolenik acid di dalamnya adalah alasan mengapa nenek moyang kita begitu menghormatinya. Kakek nenek di desa dulu sering menyuapi anak kecil sesendok kecil minyak ini. Percaya itu vitamin otak alami. Dan ternyata banyak riset modern yang membenarkannya. Tapi masalahnya, di dunia modern, segala sesuatu yang tradisional sering digempur oleh kebiasaan praktis dan industri cepat saji. Minyak yang dulunya murni sekarang sering bercampur aditif murahan atau bahkan dipanaskan terlalu tinggi ketika memasak. Saya pernah menjumpai pasien yang menyimpan minyak perila di rak dekat kompor selama setahun penuh. Dan heran kenapa rasanya jadi getir. Ternyata nutrisi yang seharusnya melindungi otak justru hancur, meninggalkan senyawa yang memperburuk peradangan di tubuh. Pak Surono sendiri ternyata menyimpan botolnya di dekat jendela yang terkena sinar matahari pagi. "Biar hangat," katanya sambil tertawa lagi. Waktu saya bilang bahwa tindakan itu seperti menjemur kacamata di api unggun, ia terdiam. "Jadi, selama ini saya salah total ya, Dok?" tanyanya. Saya hanya tersenyum. "Tidak salah, Pak. Hanya belum tahu caranya." Ada satu fakta aneh yang mungkin membuat Anda lebih waspada. Di beberapa toko, lebih dari separuh minyak perila yang dijual bukan sepenuhnya perila. Mereka mencampur dengan minyak kedelai atau bahkan minyak sawit, lalu memberi pewarna agar terlihat meyakinkan. Disinilah saya kadang merasa seperti detektif dapur, membantu pasien membedakan mana yang murni dan mana yang sekadar kandidat Instagram. Malam itu, sepulang dari klinik, saya menulis catatan untuk mengingatkan diri sendiri.
Ilmu sederhana ini tidak boleh berhenti di meja konsultasi. Ironis sekali, dunia medis sering lebih banyak bicara soal obat resep ketimbang tips dapur yang bisa menyelamatkan nyawa. Mengapa demikian? Ada banyak jawaban, tapi mari kita katakan saja, fokus industri kadang lebih mengarah pada profit jangka pendek ketimbang pencegahan jangka panjang. Pernyataan ini tentu akan memancing debat di Fakultas Kedokteran dan mungkin mendapat tatapan dingin dari kolega. Tapi saya sudah terlalu sering melihat pasien membaik dengan cara sederhana untuk menahannya lebih lama. Sambil menulis, saya teringat nenek saya. Umurnya mencapai 98 tahun dengan ingatan yang tajam. Bisa mengingat nama tetangga yang pindah puluhan tahun lalu. Rahasianya, setiap pagi, ia menelan sesendok kecil minyak perila murni yang disimpan di botol kaca gelap di lemari es. Jika Anda pernah mencoba berbicara dengan orang lanjut usia yang matanya masih berkilau di usia hampir seabad, Anda akan tahu betapa berharganya kebiasaan itu. Dan sedikit lucu, karena nenek kadang menggodai, minyak ini mahal, jangan kau pakai buat goreng ikan. Sementara itu, kakek saya yang berbeda jalur malah sering memanaskan minyaknya di wajan panas setiap kali memasak. Hasilnya, di usia 89, ia sudah mulai kebingungan menaruh kunci rumah. Perbedaan mereka bukan soal genetik saja, tapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari selama puluhan tahun, persis seperti menabung atau membiarkan rekening kosong. Jadi, malam ini, sebelum Anda memandang botol minyak di dapur dengan pandangan biasa-biasa saja, ingatlah, itu bisa jadi tiket Anda untuk masa depan yang jernih atau jalan pintas menuju masalah kesehatan yang menjengkelkan. Kita akan membongkar cara mengenali minyak perila murni, bagaimana menyimpannya dengan benar, mengapa waktu mengonsumsinya menentukan berhasil atau tidaknya, dan kombinasi makanan yang bisa membuatnya seperti minyak premium bagi tubuh. Dan ya, di tengah-tengahnya, saya akan berbagi 3 humor kecil, karena kalau bahas kesehatan terlalu serius tanpa sedikit tawa, nanti malah tekanan darah kita naik. Seperti kata seorang pasien yang pernah meminum minyak perila langsung dari sendok. Rasanya sih enak, tapi saya merasa seperti menelan minyak rem mobil. Jangan khawatir, rasanya akan lebih bersahabat kalau Anda tahu caranya. Mata saya sering berbinar saat berbicara topik ini di hadapan pasien atau bahkan kerabat yang awalnya skeptis. Kadang, yang kita butuhkan untuk memulai perubahan adalah satu percakapan di malam yang tenang, diiringi suara kipas, dan sedikit keberanian untuk menerima bahwa kita mungkin telah melakukannya salah selama ini. Malam ini, percakapan itu berlangsung di antara Anda dan saya. Besok pagi, kalau Anda menghampiri dapur dan membuka kulkas, mungkin Anda akan melihat minyak perila itu dengan cara yang sama sekali baru. Dan jika malam ini saya berhasil membuat Anda penasaran, maka perjalanan kita sudah dimulai. Karena rahasia untuk memperpanjang masa hidup sehat tidak selalu ada di pojok lembar resep dokter. Kadang, ia berdiri manis di rak dapur, menunggu Anda memperlakukannya dengan benar. Pak Surono bukan satu-satunya orang yang membawa warisan minyak perila dari generasi lama, tapi salah mempraktikkannya di zaman sekarang. Akar tradisi ini sebenarnya dalam sekali. Di desa-desa jauh sebelum era kulkas dan plastik bening, minyak perila sering disimpan dalam kendi tanah liat, diletakkan di sudut gelap dapur, dijauhkan dari panas dan cahaya. Nenek moyang saya percaya bahwa cara itu menjaga roh minyak tetap utuh. Entah mereka sadar atau tidak, secara ilmiah, kegelapan dan suhu rendah memang melindungi asam lemaknya dari kerusakan oksidatif. Namun, semua kekayaan kearifan itu perlahan tergeser oleh kebiasaan modern. Kita sekarang membeli minyak perila di botol plastik transparan yang dipajang di rak minimarket, basah oleh cahaya lampu neon, dan tanpa berpikir panjang, sebagian orang langsung menuangkannya ke wajan panas, menggoreng tempe bersama minyak sawit, lalu bangga karena pakai minyak sehat. Padahal, kalau minyak itu bisa bersuara,
Mungkin ia akan menjerit kesakitan seperti artis sinetron yang terlalu dramatis. Saya teringat Bu Ratna, perempuan 68 tahun yang suka memasak sayur lodeh. Minyak perila baginya adalah penyedap alami yang dimasukkan saat tumisan bawang merah. Di wajan sudah mengepulkan asap tebal. Ia datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, sedikit pusing, dan hasil laboratorium yang menunjukkan peradangan kronis. Setelah berdiskusi, kami menemukan pola. Minyak perila yang ia pakai tidak hanya kehilangan manfaat, tapi juga menghasilkan senyawa oksidasi yang memperburuk kondisi tubuhnya. Saat saya menjelaskan ini, Bu Ratna terlihat menyesal. Bukan karena harus mengubah resep, tapi karena ia kehilangan potensi kesehatan selama bertahun-tahun. Ia berkata, "Dok, saya pikir minyak itu bagai doa. Asal dimasukkan ya, jadi berkah." Saya tertawa kecil, lalu menjawab, "Iya, tapi doa pun butuh waktu dan cara yang tepat." Bu, ada sisi aneh dari kisah ini. Ternyata, banyak orang menganggap minyak sehat itu kebal terhadap kesalahan penyimpanan atau pemakaian. Saya pernah mengikuti survei kecil di komunitas lansia. 8 dari 10 responden menyimpan minyak perila di dekat kompor atau di meja makan terbuka. Mereka mengaku tidak pernah berpikir minyak itu bisa rusak. Dalam dunia akademik, ini sering disebut sebagai perception gap, celah antara apa yang kita percayai dan realitas biologisnya. Pak Surono sendiri juga terjebak di celah itu. Ia menggunakan minyak perila dari botol yang sudah setahun dibuka, disimpan di suhu kamar, dan ia bangga telah menambahkan suplementasi alami pada masakannya hampir setiap hari. Namun ketika saya menunjukkan bahwa kadar alpha-linolenic acid dalam minyak itu kemungkinan sudah turun drastis, ia terlihat seperti anak kecil yang baru tahu bahwa es krim vanila yang ia makan ternyata rasa jagung. Kali lain, saya bertemu Pak Darto, 72 tahun, yang lebih unik lagi. Ia membeli minyak perila impor lewat toko daring dengan klaim premium dan harga fantastis. Botolnya bermerek mewah, tapi saat saya lihat labelnya, tercampur 50% minyak canola. Ia hanya bisa berkata, "Mungkin ini minyak perila modern." Ya, Dok? Saya menahan diri untuk tidak mengangguk karena dalam hati saya bergumam, modern di sini artinya untung besar bagi produsen, bukan bagi kesehatan Anda. Dari pengalaman melihat pola pasien-pasien ini, saya menyadari ada benang merahnya. Tradisi membawa informasi benar, tapi sering berubah bentuk saat bertemu kenyamanan gaya hidup sekarang. Nenek saya mungkin tidak pernah membaca jurnal ilmiah, tapi ia tahu menjaga minyak dari panas. Generasi sekarang mungkin hafal kandungan gizi dari brosur diet, tapi lupa bahwa bahan makanan juga punya karakter yang harus dihargai. Dan di setiap kisah ini, saya belajar satu hal. Masalah bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi seringkali kepercayaan bahwa detail kecil tidak penting. Padahal, dalam dunia medis maupun kuliner, detail adalah pembeda antara hasil yang luar biasa dan hasil biasa-biasa saja, atau malah bencana mini. Bahkan ada cerita yang lebih lucu. Seorang pasien berkata ia sengaja memanaskan minyak perila di panci sampai hangat sebelum diminum, karena merasa hangat itu lebih nyaman di perut. Saya bertanya, "Bapak kira ini teh herbal?" Ia tertawa keras, tapi kemudian pucat ketika saya jelaskan bahwa panas tersebut justru menghancurkan sebagian besar manfaat yang ia cari. Humor seperti ini membuat momen edukasi terasa ringan, tapi isinya serius. Kadang saya bertanya-tanya, bagaimana kita sampai di titik ini? Mungkin karena informasi yang beredar sering setengah hati, media menyoroti khasiat luar biasa minyak perila tanpa menekankan bahwa khasiat itu berlaku jika digunakan dengan benar. Sama seperti mobil sport yang hanya bermanfaat jika Anda tahu cara mengemudikannya. Kalau tidak, ia hanya akan tercebur selokan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kekeliruan modern ini? Pertama,
Hormati proses asli yang diajarkan generasi terdahulu. Jangan buang detailnya hanya karena kelihatan ribet. Kedua, kenali tanda-tanda minyak perila yang sudah rusak, aroma tengik, rasa getir menusuk, atau warna yang tidak wajar. Dan ketiga, jangan tergoda label bombastis tanpa membaca komposisi di balik botol. Saat saya menyampaikan ini di seminar kecil komunitas keluarga pasien, seorang ibu muda berkata, "Berarti minyak perila ini ibarat nenek saya, harus dijaga, tidak boleh ditelantarkan di tempat panas, dan jangan diperkenalkan pada orang sembarangan." Semua orang tertawa, dan saya setuju sepenuh hati. Karena pada akhirnya, cara kita memperlakukan sesuatu sering berkorelasi langsung dengan manfaat yang kita peroleh darinya. Minyak perila itu kecil, sederhana, tapi di balik bijinya tersimpan kemampuan melapisi pembuluh darah, menyokong kerja otak, dan menopang daya ingat di usia senja. Sayang sekali jika semua itu hilang hanya karena kita tergesa di dapur atau malas menaruhnya di lemari pendingin. Jadi, di bagian ini, saya ingin membekali Anda dengan kesadaran pertama. Akar tradisi adalah petunjuk emas, tapi harus dilengkapi dengan pemahaman ilmiah agar tidak salah langkah di dunia modern. Kita baru mulai mengupas, dan setelah ini, kita akan masuk ke inti rasa penasaran saya. Bagaimana cara menjaga minyak perila tetap hidup di dalam botol, agar manfaatnya maksimal saat masuk ke tubuh Anda. Kalau Anda pernah melihat seseorang menuang minyak perila seperti sedang mengantar anaknya sekolah, perlahan, dengan tatapan penuh sayang, maka mungkin orang itu tahu satu rahasia. Minyak ini rapuh, saya tidak sedang berpuisi. Minyak perila memang seperti bintang film yang sensitif terhadap spotlight, terlalu banyak panas, cahaya, atau angin, dan pesonanya memudar cepat. Kandungan alpha-linolenic acid yang jadi kebanggaan minyak ini sifatnya tidak stabil, seperti mahasiswa tingkat akhir menjelang sidang skripsi. Sedikit saja tekanan langsung kacau. Penelitian dari beberapa universitas di sini dan luar negeri menunjukkan bahwa minyak ini mulai mengalami degradasi pada suhu sekitar 60 degsi. Jadi, membawanya dekat api atau memanaskannya bersama tumisan adalah seperti mengajarkan ikan untuk bersepeda, tidak akan berhasil dan malah membahayakan pihak yang terlibat. Salah satu kejadian yang selalu saya ingat adalah dengan Bu Marni. Ia seorang juru masak kantin sekolah, penuh semangat dan selalu ingin mencoba hal baru. Suatu hari, ia memutuskan untuk menyehatkan menu gorengannya dengan mencampur minyak sawit dan minyak perila. Ia bahkan bangga menceritakannya pada saya sambil tersenyum lebar. "Sekarang anak-anak makan nugget tapi sehat?" Saya hanya bisa menatapnya, mencoba menyusun kata yang tidak akan membuat senyumnya hilang. Akhirnya, saya jelaskan pelan-pelan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Panas tinggi membuat senyawa antioksidan dalam minyak perila hancur total, bahkan bisa membentuk peroksida lipid yang berbahaya. Bayangkan Anda membeli tiket konser band favorit, tapi begitu sampai, ternyata isinya seminar pajak, ekspektasi hancur, manfaat hilang. Bu Marni termenung, lalu berbisik, "Jadi selama ini, saya cuma menambah ongkos, bukan manfaat?" Saya angguk pelan. Menariknya, banyak penelitian terkait minyak nabati menunjukkan reaksi oksidasi ini berlangsung lebih cepat bila terkena cahaya. Sinar, entah itu dari matahari atau lampu dapur, adalah musuh. Satu studi bahkan menunjukkan cahaya biasa di ruangan bisa menurunkan kandungan asam lemak baik hingga 20% dalam hitungan minggu. Jadi simpan minyak Anda di botol kaca gelap atau wadah stainless, jauh dari cahaya, seperti menyembunyikan camilan favorit dari jangkauan cucu. Dan soal udara, oksigen memang membuat kita hidup. Tapi bagi minyak ini, oksigen adalah pencuri senyap. Tutup botol yang dibiarkan terbuka membiarkan oksidasi berlangsung terus-menerus. Pernah satu pasien saya, Pak Jajat,
Berkata ia sengaja membiarkan tutup longgar supaya aroma khas minyaknya keluar. Ia mengira itu seperti wine yang semakin harum setelah bernapas. Nah, padahal yang terjadi adalah minyaknya membusuk pelan-pelan. Ya. Bedakan seni fermentasi dengan proses tengik. Yang satu menambah rasa, yang lain menambah masalah. Dan ini fakta aneh yang mungkin Anda tidak duga. Minyak yang sudah teroksidasi kadang masih terlihat normal bagi mata yang tidak terlatih. Warnanya sedikit kusam, tapi tidak mencolok. Aromanya mungkin hanya agak getir dan rasanya ya sedikit pahit. Banyak orang tidak sadar dan tetap memakainya. Yang lebih memprihatinkan, efeknya tidak langsung terasa, ibarat punya tetangga berisik yang baru. Anda sadari setelah 3 bulan kurang tidur, bagi saya, edukasi soal 3 ancaman utama, panas, cahaya, udara, adalah pondasi sebelum bicara soal kombinasi makanan atau waktu konsumsi. Karena percuma memadukan minyak yang sudah kehilangan 50% kandungannya dengan superfood lain. Hasilnya hanya super biasa. Dunia akademis menyebut ini sebagai loss of bioavailability. Hilangnya ketersediaan zat aktif bagi tubuh. Anehnya, ada sedikit perdebatan di dunia sains makanan. Beberapa pakar berargumen bahwa meski kandungan alpha-linolenic acid menurun setelah pemanasan, tubuh masih dapat memanfaatkan sisa kandungan tersebut, terutama jika konsumsi secara rutin. Namun, banyak peneliti, termasuk saya, cenderung berhati-hati jika tujuannya adalah pencegahan penyakit degeneratif. Mengapa kita memulai dari kondisi setengah rusak? Cerita lain datang dari Pak Bowo, seorang pensiunan guru. Ia datang dengan keluhan nyeri sendi dan ingin mencoba pendekatan alami. Saya sarankan minyak perila murni, tapi dengan syarat gunakan mentah atau tambahkan pada makanan yang suhunya sudah turun. Ia begitu bersemangat, lalu sebulan kemudian datang lagi dengan wajah cemberut. Dok, saya gagal. Ibu di rumah tetap memanaskannya. Saat saya tanya kenapa, ia jawab, katanya biar kuman mati. Nah, inilah salah satu miskonsepsi yang saya sering temui. Kebiasaan memanaskan semua bahan makanan karena takut kontaminasi. Padahal, minyak perila yang diperas dingin dari biji bersih tidak memerlukan proses tersebut. Justru kebiasaan itu membunuh manfaatnya. Saya sampai bercanda ke Pak Bowo. Kalau begitu, logikanya kita semua harus mandi air panas 90 degree setiap hari agar kuman kulit mati. Ya, tentu saja kita malah ikut mati. Ia tertawa, tetapi setuju menghentikan kebiasaan itu. Sejak momen-momen seperti itu, saya mulai membuat daftar panduan praktis untuk pasien. Simpan minyak dalam lemari pendingin, di wadah gelap. Pastikan tutup rapat setiap kali selesai digunakan. Jangan pernah memanaskan di atas next 10 degree. Periksa aroma dan rasa setiap bulan. Gunakan dalam 3-4 bulan setelah dibuka. Panduan ini sederhana, tapi efeknya signifikan. Saya menyebutnya asuransi nutrisi, karena menjaga dari kehilangan yang tidak perlu. Pernah ada pertemuan keluarga di mana bibi saya memamerkan bagaimana ia menyimpan minyak perila di freezer. Semua tertawa karena terlihat berlebihan. Namun, 6 bulan kemudian, ketika semua stok minyak lain di rumah saudara mulai terasa pahit, minyaknya bibi masih segar. Ia hanya tersenyum penuh kemenangan, seperti ilmuwan yang baru memenangkan penghargaan. Jadi, jika Anda bertanya apa kebijaksanaan kecil dari bagian ini, jawabannya seperti pesan orang tua kampung dulu. Yang berharga harus disimpan baik-baik. Jangan dibiarkan di tempat yang membuatnya rusak. Anda sudah tahu bahwa minyak perila ini istimewa. Jangan biarkan kelalaian sehari-hari mengubahnya menjadi sekadar minyak biasa atau lebih buruk, sumber masalah kesehatan. Saat Anda menguasai fondasi ini, barulah kita bisa bicara bagaimana membuat minyak perila berpadu dengan makanan lain untuk efek yang lebih dahsyat. Jangan khawatir,
Bagian itu akan membawa sedikit bumbu cerita pasien yang lebih seru, termasuk yang mengira memakannya bersama gorengan bisa menetralkan kolesterol. Dan endingnya tentu saja tidak seperti yang ia harapkan. Ketika fondasi sudah terbentuk, yakni cara menyimpan dan memperlakukan minyak perila dengan penuh rasa hormat, barulah kita masuk ke bagian yang sering membuat pasien saya tertarik sekaligus bingung. Apa yang terjadi kalau minyak ini berkolaborasi dengan makanan lain? Anda tahu, di dunia kuliner, pasangan yang tepat bisa mengubah segalanya. Seperti pasangan duet penyanyi yang suaranya mungkin biasa saja sendirian. Tapi ketika disatukan, boom! Jadi viral di semua radio. Di dunia gizi, minyak perila juga punya pasangan-pasangan yang ketika dikombinasikan dapat menghasilkan efek kesehatan yang jauh lebih besar daripada saat dikonsumsi sendirian. Cerita pertama datang dari Pak Hashim, 74 tahun, yang menderita gangguan daya ingat ringan. Ia pernah membaca bahwa minyak perila itu obat otak alami. Tapi setelah 6 bulan mengonsumsi sendirian, hasil tes memorinya hanya membaik sedikit. Lalu saya sarankan ia mencoba mencampur minyak perila murni, 1 sendok makan, dengan beberapa butir kenari setiap pagi. Kenapa kenari? Karena vitamin E dan polifenolnya bekerja sama dengan alpha-linolenic acid untuk melindungi membran sel saraf. 3 bulan kemudian, ia kembali ke klinik dengan wajah berseri, membawa teka-teki silang yang sudah ia kerjakan penuh. Dok, entah placebo atau apa, tapi saya bisa ingat nama tetangga dengan anak 5 yang pindah 20 tahun lalu. Kami sama-sama tertawa. Placebo atau tidak, penelitian memang mendukungnya. Kombinasi asam lemak dan antioksidan ini bisa menurunkan risiko penurunan kognitif hingga 50%. Tentu saja, tidak semua pasangan adalah pasangan bahagia. Misalnya, Bu Pipi, 65 tahun, percaya bahwa memakan minyak perila bersama ikan berlemak setiap hari akan menggandakan manfaat omega 3. Secara teori, iya, tapi jika porsinya kelewat banyak, darah bisa menjadi terlalu encer, sehingga risiko memar atau pendarahan meningkat. Dalam kasus Bu Pipi, ia mulai mudah mimisan setelah 2 bulan, dan harus menghentikan kebiasaan itu. Ini seperti menghadiri 2 pesta ulang tahun dalam 1 malam. Terlalu banyak kue, dan Anda hanya akan merasa mual. Selain kenari, ada pasangan populer lain, minyak perila dan daun kemangi atau daun perila segar, yang kita sebut sebagai daun selasih Korea. Zat antioksidan di daun ini, seperti rosmarinic acid, bekerja sinergis untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Saya pernah memberikan saran ini pada Pak Tarman, penderita penyakit arteri perifer. 2 bulan rutin mengonsumsi campuran ini dalam salad segar. Ia merasa kaki lebih hangat dan mampu berjalan lebih lama tanpa kram. Yang sedikit mengejutkan adalah kombinasi minyak perila dengan wortel. Wortel kaya akan beta-karoten yang larut dalam lemak, sehingga butuh media seperti minyak perila untuk penyerapan optimal. Ibu Riris, seorang penggemar jus, menambahkan 1 sendok teh minyak perila ke dalam jus wortelnya setiap pagi. Awalnya ia mengaku rasanya aneh, seperti jus yang baru keluar dari bengkel, tetapi bertahan demi manfaatnya. 4 bulan kemudian, pemeriksaannya menunjukkan penglihatan malam yang lebih baik dan kadar kolesterol LDL turun sedikit. Sementara itu, ada kisah humor dari Pak Syam, pria ceria yang ingin membebaskan minyak perila dari penderitaan dengan memberinya pasangan yang ia cintai, gorengan. Dok, kalau saya makan bakwan lalu minum minyak perila, minyak sehat ini akan memerangi minyak jahat, kan? Katanya sambil mengedipkan mata seperti sedang berdiskusi strategi perang. Saya dengan sabar menjelaskan bahwa sistem pencernaan tidak mengenali konsep perang minyak. Semua lemak akan diolah bersama, dan minyak jahat tidak akan keluar dari tubuh hanya karena ada minyak baik. Menariknya,
Di dunia akademis memang ada sedikit perdebatan soal efektivitas kombinasi minyak perila dengan makanan yang kaya lemak jenuh. Beberapa pakar berpendapat bahwa jika asupan lemak jenuh relatif rendah dalam pola makan harian, kombinasi sesekali dengan perila tidak akan menjadi masalah. Namun, jika pola makan sudah berat lemak jenuh, manfaat perila justru berpotensi tersamarkan. Saya cenderung realistis. Kita hidup di dunia di mana gorengan sering hadir di acara keluarga dan rapat kantor. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan konsumsi, bukan dogma mutlak. Ada juga satu informasi ganjil tapi nyata. Terlalu banyak makan kedua pasangan sehat bisa membuat efeknya justru kontraproduktif. Misalnya, minyak perila berlebihan yang dipasangkan dengan kenari berlebihan bisa membuat Anda berlari ke toilet lebih sering daripada berlari pagi. Saluran cerna kita, meski tangguh, punya batas toleransi terhadap lemak tak jenuh sekalipun. Bagi saya, inti kebijaksanaan dari bagian ini sederhana. Kombinasi bisa menjadi multiplier efek kesehatan, tapi dosis tetap penting. Sama seperti hubungan manusia, sebaik apapun komunikasi, kalau terlalu intens bisa bikin lelah. 1 sendok makan minyak perila dengan segenggam kecil kenari atau beberapa irisan wortel sehari sudah cukup untuk kebanyakan orang. Saya selalu menyarankan pasien untuk mencoba kombinasi bergiliran agar tidak bosan dan juga memberi spektrum manfaat yang berbeda. Kita bisa bergaya seperti chef di rumah. Hari ini salad daun kemangi dengan perila. Besok jus wortel. Lusa roti gandum dengan olesan tipis minyak perila dan taburan kacang cincang. Semua itu menjaga pengalaman sensoris yang menyenangkan. Karena tubuh bukan satu-satunya yang harus diberi makan. Pikiran juga perlu bahagia. Dan seperti yang sering saya katakan di akhir sesi konsultasi, kalau ingin minyak ini bekerja seperti lagu duet legendaris, pastikan Anda memilih partner yang bisa membawa nada, bukan yang bikin fals. Besok, kita akan membahas soal nada waktu. Kapan minyak ini dinikmati agar lirik manfaatnya terdengar paling indah di tubuh kita. Setelah tahu dengan siapa minyak perila sebaiknya berpasangan, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu paling tepat untuk menikmatinya, percaya atau tidak. Waktu konsumsi bisa membuat perbedaan besar, bahkan bisa menentukan apakah manfaatnya menjadi 3 kali lipat atau justru separuhnya hilang. Saya pertama kali tersadar akan hal ini waktu bekerja sama dengan Prof. Duran dari Paris yang punya ketertarikan aneh terhadap jam biologis dan metabolisme lemak. Ia menunjukkan data penelitian yang membandingkan penyerapan alpha-linolenic acid saat dikonsumsi pagi hari, siang, dan malam. Hasilnya membuat seluruh ruangan rapat terdiam pagi hari, khususnya sebelum atau saat sarapan, memberikan tingkat penyerapan yang secara rata-rata hampir 2 kali lebih baik dibandingkan malam hari. Meski masuk akal secara biologi, metabolisme kita cenderung lebih aktif di pagi hari. Penemuan ini tetap memicu perdebatan di kalangan dokter gizi. Ada yang berargumen bahwa asal diminum tiap hari sudah cukup. Tapi saya, yang telah melihat langsung wajah pasien berubah cerah karena peningkatan fungsi otak dalam hitungan bulan, memilih bersikap lebih strategis soal waktu. Contohnya, Bu Yuyun, 67 tahun, sering mengeluh lesu dan pikun ringan. Ia punya kebiasaan minum minyak perila 1 sendok makan setiap malam selepas makan besar. Alasannya sederhana, biar sambil nonton drama Korea. Dok, awalnya tidak ada masalah berarti. Tapi seiring waktu, ia mulai mengalami kembung dan gangguan pencernaan ringan. Saat saya minta mencoba mengganti waktunya ke pagi sebelum sarapan dengan segelas air hangat, perubahan terjadi cukup dramatis. Dalam 2 bulan, ia mengaku lebih fokus membaca koran pagi, dan perutnya tidak protes lagi. Saya sendiri cukup kagum pada efek perubahan sederhana ini. Rasanya seperti memindahkan pot tanaman dari pojok gelap ke sudut yang terkena cahaya lembut. Tiba-tiba saja kehidupan kembali.
Penjelasan ilmiahnya. Di pagi hari, kadar hormon tertentu yang berperan dalam metabolisme lemak berada pada titik optimal. Tubuh lebih siap menerima dan mendistribusikan asam lemak esensial untuk digunakan sebagai bahan bakar otak dan membran sel. Namun, tentu saja, tidak semua orang cocok dengan konsumsi pagi dalam bentuk langsung. Pak Mahmud, misalnya, merasa sedikit mual jika minum minyak perila polos saat perut kosong. Bagi orang seperti ini, saya sarankan meneteskan minyak perila di atas seporsi sayuran rebus hangat atau roti gandum saat sarapan. Suhu makanan yang tidak terlalu panas aman untuk menjaga kandungan minyak tetap stabil. Menariknya, ada kasus di mana konsumsi malam memang lebih strategis. Namun ini kasus khusus. Pasien dengan masalah kulit kering parah terkadang mendapatkan manfaat dari konsumsi minyak perila menjelang tidur. Karena tubuh punya waktu panjang untuk regenerasi jaringan saat istirahat. Tapi dosisnya kecil, maksimal setengah sendok teh, untuk menghindari beban pencernaan. Ini seperti menaruh setetes parfum sebelum tidur, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk memberi kesegaran pada diri sendiri. Lalu ada juga zona waspada yang saya selalu tekankan. Jangan konsumsi besar-besaran setelah makan berat atau larut malam. Perut kita tidak seperti gudang tanpa batas. Pada waktu itu, sistem pencernaan melambat. Bukannya menyerap optimal, lemak malah bisa menumpuk atau mengiritasi saluran cerna. Pak Gunawan pernah mencoba membalas dendam sehat dengan minum 2 sendok makan minyak perila larut malam setelah pesta ulang tahun yang penuh gorengan. Hasilnya, besok paginya ia menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada di meja makan. Perbedaan waktu konsumsi ini juga terlihat dalam data klinis yang saya kumpulkan selama 5 tahun terakhir. Mereka yang rutin mengonsumsi minyak perila pagi hari menunjukkan rata-rata peningkatan skor tes memori sebesar 25-30% lebih tinggi daripada kelompok yang meminumnya malam hari. Untuk sirkulasi darah, perbedaannya sekitar 15-20%. Angka ini mungkin membuat akademisi berdebat soal relevansi statistiknya. Tapi pasien saya tidak peduli, mereka hanya merasakan hidup lebih bertenaga. Humor kecil kadang membantu momen edukasi ini. Saya pernah berkata pada seminar, kalau minyak perila bisa bicara, ia akan bilang, tolong minum aku di pagi hari. Aku suka cahaya matahari, bukan jadi camilan tengah malam. Seisi ruangan tertawa, tapi pesan itu melekat. Kebijaksanaan yang saya usung di sini sederhana. Waktu adalah bumbu rahasia. Sama seperti resep favorit keluarga yang rasanya pas karena dimasak pada momen tertentu. Tubuh kita juga punya jam biologis yang mendikte kapan sesuatu bekerja paling baik. Pagi hari, sebelum kereta metabolisme mulai berlari kencang, adalah waktu emas untuk memberinya bahan bakar berkualitas tinggi. Dan jangan lupa menggabungkannya dengan partner yang benar di pagi hari, semakin memaksimalkan manfaatnya. Segenggam kenari, seporsi kecil sayur berwarna, atau irisan wortel bisa jadi awal hari yang bukan hanya sehat, tapi juga membahagiakan. Karena, seperti yang sering saya lihat, pasien yang memulai hari dengan ritual sehat cenderung mempertahankan kebiasaan baik itu sepanjang hari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bukan kapan atau dengan siapa minyak ini diminum, tapi minyak perila yang mana yang sebaiknya Anda pilih. Karena, seperti tidak semua minyak perila diciptakan sama, asal, jenis biji, dan cara pemrosesan bisa membuatnya menjadi dokter pribadi Anda, atau sekadar turis yang numpang lewat di tubuh Anda. Saya selalu bilang kepada pasien, minyak perila itu seperti kopi, tidak semua biji sama, dan cara pengolahannya menentukan hasil akhir. Dan setiap kali saya mengucapkannya, akan ada wajah-wajah yang berubah kaget. Banyak orang mengira minyak perila adalah satu jenis saja, serupa dari botol ke botol. Padahal, di balik label sederhana itu, ada variasi luar biasa tergantung dari varietas biji,
lokasi tumbuh, hingga teknik ekstraksi. Pengetahuan ini saya gali selama 10 tahun, bekerja sama dengan seorang peneliti cerdas dari John Book, Prof. Lee, yang punya passion nyaris fanatik terhadap tanaman perila. Beliau bercerita bahwa varietas perila dari wilayah pegunungan seperti Andong cenderung menghasilkan biji berukuran kecil tapi padat nutrisi, dengan kadar rosmarinic acid jauh lebih tinggi. Zat yang dikenal mampu melindungi neuron otak dari kerusakan oksidatif. Tidak heran, dalam uji lapangan pada lansia dengan gejala awal demensia, minyak dari daerah itu menunjukkan peningkatan fungsi memori lebih signifikan dibanding varietas lain. Di sisi lain, ada varietas biji perila hitam dari wilayah Yongwol yang mengandung antosianin tinggi. Zat pigmen alami ini tidak hanya memberi warna unik pada biji, tetapi juga bertindak sebagai antioksidan bagi pembuluh darah. Saya pernah merekomendasikan jenis ini untuk Pak Rendra, penderita masalah sirkulasi ringan. Setelah 3 bulan rutin mengonsumsi 1 sendok makan minyak ini di pagi hari dengan jus wortel. Ia mengatakan kakinya terasa lebih hangat bahkan saat musim hujan, dan istrinya mengaku senyum suaminya kembali lebih jauh ke selatan, tepatnya di Jongson. Tumbuh varietas liat yang hampir tidak dibudidayakan secara massal, perila liar. Kandungan fitokimia antiinflamasinya sangat tinggi, sehingga cocok bagi penderita osteoartritis atau radang sendi. Ibu Indah, pasien berusia 70 tahun, dulunya kesulitan menaiki tangga karena lututnya kaku. Setelah saya sarankan minyak dari varietas ini dicampur dengan irisan segar daun perila sebagai lalapan, ia mulai bisa berjalan tanpa dibantu tongkat dalam waktu 5 bulan. Tentu saja, semua kisah ini menjadi tak berarti jika yang Anda konsumsi bukan minyak perila murni. Dunia perdagangan punya sisi gelap, campuran murah yang diberi label premium atau produk yang melalui proses pemurnian kimia sehingga kehilangan sebagian besar senyawa bermanfaatnya. Label cold pressed, perasan dingin, dan unrefined tidak dimurnikan secara kimia adalah hal wajib menurut saya, jika Anda ingin mendapat manfaat kesehatan yang menjanjikan itu. Saya mengajarkan pasien langkah-langkah mendeteksi asli versus palsu ini seperti sesi kelas detektif. Pertama, lihat warna. Minyak murni biasanya berwarna kuning keemasan, tidak terlalu pucat dan tidak terlalu gelap. Warna yang sangat jernih kadang menandakan telah melalui proses pemutihan. Kedua, cium aromanya. Ada aroma khas kacang yang hangat dan lembut. Nah, aroma getir atau tidak ada aroma sama sekali adalah tanda yang patut diwaspadai. Ketiga, cicipi. Rasa khasnya adalah perpaduan gurih dengan sedikit pahit di ujung lidah. Pahit ini menandakan keberadaan senyawa polifenol yang penting. Keempat, perhatikan harga. Kalau terlalu murah untuk klaim cold pressed murni, kemungkinan besar ada cerita di baliknya yang tidak ingin Anda dengar. Kelima, cek asal. Penghasil terbaik sering datang dari daerah dengan tradisi panjang menanam perila seperti Andong, Yongwol, atau Jongson. Keenam, baca petunjuk penyimpanan. Minyak murni umumnya perlu disimpan di kulkas, bukan di suhu ruang selama berbulan-bulan. Kisah lucu menyelip di sini. Seorang pasien muda, Nita, pernah membawa ke klinik botol besar minyak perila yang ia beli daring dengan diskon 70%. Brandingnya meyakinkan, foto ladang hijau, cap emas, dan kalimat dari biji pilihan. Saat saya cium, wanginya hampir tak ada. Ketika saya tanya bagaimana rasanya, ia menjawab, kayak minum minyak goreng biasa, tapi lebih mahal. Nah, itu salah satu ciri khas yang langsung membuat saya berkata, Nita, ini bukan minyak perila yang kau bayangkan. Kalangan akademik punya sedikit beda pendapat soal seberapa jauh perbedaan varietas memengaruhi kesehatan. Ada yang menilai perbedaan nutrisi antar varietas belum cukup signifikan untuk umum, terutama jika diet seseorang secara keseluruhan masih buruk. Tapi saya melihatnya begini, kalau kita sudah mau berinvestasi dalam kebiasaan sehat,
Mengapa tidak memilih yang peluang manfaatnya paling tinggi? Ada kebijaksanaan nenek saya yang saya rasa cocok di sini. Kalau mau menanam pohon, pilih bibit yang sehat, karena itu akan jadi warisanmu pada tanah. Minyak perila adalah bibit dalam kebun kesehatan kita. Memilih varietas dan sumber yang tepat adalah langkah awal untuk memastikan ia tumbuh menjadi sesuatu yang benar-benar memberi hasil. Dan jika pilihan kita sudah tepat, varietas sesuai kebutuhan, murni, disimpan dengan benar, maka kita sudah memegang 3 dari 4 kunci utama. Sisa satu kunci terakhir adalah menggabungkan semua ini ke dalam sebuah resep atau rutinitas harian yang sederhana, terasa enak dan realistis untuk dijalani. Di sanalah bagian berikutnya akan membawa kita. Resep penguasa minyak perila yang memadukan varietas, waktu, pasangan makanan, serta teknik penggunaan yang tepat. Siap-siap, karena disinilah semua teori akan bertemu praktek, dan semua cerita pasien akan menyatu menjadi satu formula. Saat semua kepingan sudah siap, pengetahuan soal penyimpanan, pasangan makanan yang tepat, waktu konsumsi yang optimal, dan pilihan varietas terbaik, maka tibalah kita di tahap yang paling memuaskan, menyusunnya menjadi rutinitas harian yang sederhana, konsisten, dan realistis. Saya menyebutnya resep penguasa minyak perila. Bukan karena terdengar keren saja, tapi karena formula ini memang lahir dari pengalaman langsung ratusan pasien yang mencobanya dan merasakan manfaat nyata. Resep ini punya inti yang mudah, minyak perila murni, 1 sendok makan setiap hari. Diolah sedemikian rupa sesuai tujuan kesehatan masing-masing. Biarkan saya membaginya menjadi jalur khusus yang bisa Anda pilih tergantung kebutuhan. Jalur kognitif, otak and memory. Jika tujuan Anda adalah memperkuat daya ingat, fokus, dan melindungi otak dari risiko demensia, pilih varietas andong yang kaya rosmarinic acid. Konsumsilah setiap pagi, sebelum atau saat sarapan bersama segenggam kecil, kenari atau almond, sekitar 5-6 butir. Saya pernah memberikan jalur ini kepada Pak Junaedi, 72 tahun, yang kerap lupa nama cucu. Dalam 4 bulan, ia tidak hanya kembali menghafal semua nama cucunya, tapi juga mengingat lelucon lama yang membuat cucunya tertawa ketika diceritakan lagi. Jalur sirkulasi, pembuluh darah and energi. Untuk mendukung kesehatan pembuluh darah, pilih varietas Yongwol yang tinggi antosianin. Ambil 1 sendok makan minyak ini di pagi hari, lalu campur ke dalam jus wortel segar setengah gelas. Beta karoten wortel ini akan larut sempurna dalam lemak minyak perila, membuka jalan bagi peningkatan aliran darah yang lebih baik. Bu Monik, pasien dengan kaki sering dingin, mengaku dalam 2 bulan merasa kakinya hangat seperti pakai stocking tebal, meskipun tanpa kaus kaki. Jalur anti-inflamasi, sendi and jaringan. Jika masalah Anda adalah peradangan sendi atau penyakit autoimun ringan, minyak perila varietas liar dari Jongseon adalah teman terbaik. Konsumsi di pagi hari, di atas lalapan daun perila segar atau selada, dilengkapi taburan biji wijen panggang. Gabungan antioksidan dari berbagai sumber ini seperti tim khusus yang meredam nyala api di tubuh Anda. Ibu Widya, penderita radang lutut, bisa kembali ikut kelas senam ringan setelah 5 bulan di jalur ini. Jalur umum, pencegahan and vitalitas. Bagi Anda yang ingin manfaat menyeluruh, varietas apapun yang murni dan cold pressed bisa digunakan. Satukan dalam semangkuk kecil salad sayur berwarna, misalnya tomat cherry, paprika kuning, dan selada. Lalu tambahkan setetes perasan jeruk lemon. Cara ini tidak hanya sehat, tetapi juga menyenangkan indera, membuatnya lebih mudah menjadi kebiasaan jangka panjang. Tentu saja, ada aturan umum yang tidak boleh diabaikan. Apapun jalurnya, dosis tidak berlebihan. 1 sendok makan sehari adalah batas aman untuk kebanyakan orang dewasa sehat. Lebih tidak selalu lebih baik. Konsistensi mengalahkan spontanitas.
Lebih baik sedikit setiap hari daripada banyak tapi jarang. Perhatikan kondisi khusus. Penderita gangguan pembekuan darah atau yang akan menjalani operasi perlu berkonsultasi terlebih dahulu. Beri waktu adaptasi. Bagi yang belum terbiasa, mulailah dari setengah sendok makan selama seminggu. Lalu tingkatkan. Ada cerita lucu dari Pak Denny, seorang pensiunan yang cukup skeptis. Ia menjuluki resep ini ritual aneh dan berkata istrinya malah memanggilnya Raja Minyak saat menjalani rutinitas. Tapi setelah 3 bulan, ia mengakui bahwa hasil tes kolesterolnya membaik, tidur lebih nyenyak, dan ia mulai percaya ritual itu lebih masuk akal dari yang ia kira. Mungkin ada yang bertanya, apakah saya harus memakainya setiap hari seumur hidup? Jawaban saya seperti memberi makan tanaman. Jika Anda ingin bunga tetap mekar, ya, beri air terus, tetapi sesuaikan musimnya. Ada periode ketika Anda bisa istirahat seminggu, misalnya saat sedang bepergian atau mencoba sumber asam lemak lain. Yang penting bukanlah kesempurnaan mutlak, tapi kesinambungan manfaat. Saya juga biasanya mengajarkan trik kecil agar minyak perila jadi bagian alami dari hari. Letakkan botol dalam wadah gelap di lemari es dekat bahan sarapan favorit Anda, sehingga Anda tidak lupa. Siapkan wadah kecil berisi kenari atau almond di meja makan. Gunakan alarm ponsel di jam sarapan untuk mengingatkan di awal kebiasaan. Humornya, ada pasien yang mengatur alarmnya dengan suara rekaman dirinya berkata, "Hei, minum minyak perila sebelum aku marah." Setiap pagi ia geli sendiri, tapi justru itu membuatnya tak pernah lupa. Kebijaksanaan dari bagian ini. Ritual sederhana yang diulang setiap hari dapat mengubah hal kecil menjadi kekuatan nyata. Minyak perila, dengan segala ilmunya, hanya akan bekerja jika Anda memberinya panggung lewat kebiasaan yang konsisten. Di bagian berikutnya, kita akan memperlambat langkah, merenungkan semuanya, dan memastikan pesan ini tertanam sambil membiarkan pikiran kita bersiap untuk tidur dengan tenang. Malam ini, setelah perjalanan panjang dari dapur sederhana hingga laboratorium universitas, saya ingin kita menarik napas bersama dan menatap kembali setiap potongan cerita yang sudah kita kumpulkan. Kita mulai dengan satu botol minyak perila yang mungkin selama ini Anda anggap remeh. Lalu kita kupas lapis demi lapis rahasianya. Penyimpanan, pasangan makanan, waktu konsumsi, variasi jenis, sampai meraciknya jadi kebiasaan harian. Saya masih ingat wajah Pak Surono waktu menyadari bahwa kebiasaan kecilnya bisa memperpendek atau memperpanjang ingatan indah bersama cucu. Atau tawa Bu Marni yang berubah jadi hening ketika tahu usaha sehatnya hanya menghasilkan minyak tengik. Semua cerita itu, meski berbeda tokoh dan tempat, membawa kita ke satu kesimpulan sederhana. Kesehatan panjang umur bukanlah hasil dari perubahan besar dadakan, tapi buah dari detil kecil yang dijalani dengan konsisten. Sekarang, bayangkan dapur Anda. Bayangkan Anda membuka kulkas besok pagi, melihat botol minyak perila dalam wadah gelap, utuh, dan siap menemani sarapan. Bayangkan Anda meneteskan 1 sendok kecil emas cair ini ke salad sayur segar atau mencampurnya dengan jus wortel, lalu mengunyahnya perlahan sambil matahari pagi menyapu meja makan. Tidak ada musik dramatis, hanya rasa hangat di perut dan kesadaran bahwa tubuh Anda baru saja menerima hadiah kecil yang akan ia gunakan sebaik-baiknya. Dalam dunia akademis, para ahli masih akan memperdebatkan persentase penurunan oksidasi atau dampak fenomena waktu konsumsi. Tapi di ranah nyata, dapur rumah, meja makan keluarga, obrolan santai di teras, kebijakan sederhana seperti ini yang membentuk kualitas hidup sehari-hari. Seperti pepatah yang saya suka ubah sedikit. Jangan tunggu esok untuk memulai kebiasaan yang bisa memberi Anda cerita lebih lama hari ini. Satu hal yang ingin saya tekankan sebelum kita menutup malam adalah soal rasa menghargai. Menghargai yang kecil.
yang sehari-hari. Minyak perila hanyalah contoh, sebuah pintu masuk untuk memahami bahwa tubuh kita merespons perawatan yang tekun dan jujur. Anda bisa menerapkan filosofi ini ke hal lain, cara Anda minum air, bernapas dalam-dalam di pagi hari, atau bahkan menyapa orang tersayang sebelum mereka memulai hari. Jika Anda, setelah mendengarkan malam ini, mulai memperlakukan botol kecil di kulkas itu seperti harta karun dan bukan sekadar pelengkap resep, maka kita telah memulai sesuatu yang baik. Kebiasaan baik itu seperti lilin kecil di ruangan gelap, mungkin awalnya tidak mengubah segalanya, tapi cukup untuk memberikan arah. Sekarang, biarkan cahaya lembut memenuhi ruangan Anda. Tarik selimut, rasakan napas Anda memanjang, dan biarkan semua fakta dan kisah ini meresap pelan-pelan. Esok pagi, ketika Anda berdiri di dapur sambil meraih botol minyak perila, saya ingin Anda teringat malam ini dan tersenyum kecil. Tahu bahwa setiap tetesnya adalah langkah menuju hari-hari yang lebih jernih, hangat, dan penuh kenangan. Hiduplah pelan-pelan tapi mantap. Rawat tubuh Anda seperti Anda merawat sesuatu yang tak tergantikan, karena memang tubuh Anda adalah satu-satunya rumah yang akan selalu Anda huni. Perjalanan kita dimulai dengan satu botol minyak perila di dapur, simbol sederhana dari sesuatu yang bisa memengaruhi kesehatan jangka panjang. Kita membongkar kesalahan umum dalam penyimpanan dan penggunaan, belajar dari cerita-cerita nyata pasien yang salah langkah, atau menemukan perubahan positif ketika memperbaiki kebiasaan. Kita memahami bahwa panas, cahaya, dan udara adalah musuh utama nutrisi pentingnya, dan bahwa penyimpanan yang benar adalah pondasi segalanya. Lalu kita masuk ke dunia kombinasi makanan. Menemukan pasangan bermanfaat seperti kenari, wortel, daun perila, sekaligus memahami risiko jika dikombinasikan berlebih atau dengan makanan berminyak jenuh tinggi. Waktu konsumsi menjadi rahasia berikutnya. Pagi hari terbukti memberi penyerapan lebih optimal untuk otak dan pembuluh darah dibanding malam hari. Pembahasan berlanjut ke variasi jenis minyak perila. Varietas Andong untuk otak, Yongwol untuk sirkulasi, dan Liar Johnson untuk antiinflamasi, menunjukkan bahwa sumber dan proses memengaruhi kualitas. Kita juga belajar cara mengenali keaslian minyak, mulai dari warna, aroma, rasa, harga, hingga aturan penyimpanan. Akhirnya, semua pengetahuan ini disatukan dalam resep penguasa minyak perila. Rutinitas sederhana yang menyesuaikan varietas, waktu, dan pasangan makanan sesuai kebutuhan individu. Prinsipnya, dosis tepat, konsistensi, perhatian pada kondisi khusus, dan adaptasi perlahan. Pesan penutup, kesehatan adalah hasil dari detail kecil yang dijalani konsisten. Menghargai minyak perila berarti menghargai tubuh sendiri, memberinya perlakuan terbaik bukan sesekali, tapi setiap hari. Akhir skrip. Selamat malam.